rekayasa merupakan penggabungan dari keilmuan teknik atau rekayasa dengan ilmu manajemen yang diaplikasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam sistem kompleks. Domain utama dari Prodi Manajemen Rekayasa ITDEL yaitu literasi sains dan rekayasa, analisis kualitatif dan komputatif, organisasi dan kepemimpinan bisnis, manajemen fungsi teknis, literasi finansial, desain rekayasa, sikap penciri ITDEL, dan sikap penciri nasional. Manajemen rekayasa idealnya berfokus pada kegiatan riset dasar untuk mengetahui produk atau jasa mana yang dibutuhkan manusia saat ini dan masa depan. Hal-hal apa saja yang masih kurang dan perlu dibenahi atau bahkan belum ada. Dengan demikian, terjadilah kegiatan desain di mana informasi-informasi hasil riset divisualisasikan atau diungkapkan untuk mendesain produk atau jasa, agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, termasuk proses yang dibutuhkan untuk memproduksi produk atau jasa tersebut. Keseluruhan rangkaian proses tersebut dikenal sebagai proses inovasi, di mana proses ini sangat dibutuhkan blending antara ilmu rekayasa dan manajemen. Fasilitas-fasilitas yang disediakan di program studi manajemen rekayasa, seperti ruang laboratorium bahasa. ITDEL memiliki laboratorium bahasa yang dapat menunjang keberlangsungan pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Inggris di lingkungan ITDEL. Ruang laboratorium Lean Production System Astra merupakan ruang yang disediakan untuk mendukung mahasiswa melakukan mata kuliah praktikum sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. Ruang laboratorium desain printing dan inovasi. Ruangan ini disediakan untuk mendukung mahasiswa melakukan praktik nyata yang mencakup mata kuliah praktikum mengenai pengembangan produk, visualisasi gambar teknik, dan perancangan produk inovatif. Ruang laboratorium fisika dasar. Ruangan ini merupakan tempat riset ilmiah, eksperimen, atau pengukuran yang tersedia untuk membantu mahasiswa dalam praktikum mata kuliah fisika dasar. Halo semuanya, namaku Samuel Hasudungan Tangkubolon dan aku alumni manajemen rekayasa ITDEL angkatan tahun 2014 dan lulus tahun 2018 dan sekarang sedang menempuh studi di UvA Amsterdam. Dan University of Amsterdam. Jadi awal mulanya aku kesini adalah karena aku mengikuti yang namanya program Pre-Master di manajemen rekayasa di Institut Teknologi Del, dan program Pre-Master ini adalah kerjasama antara manajemen rekayasa ITDEL dan juga Amsterdam Business School. Tentu saja Amsterdam adalah kota yang ramah dan aktif dan seru, dan kampus Universiteit van Amsterdam adalah kampus yang ternama. Bisa dilihat dari rankingnya, ya 60 besar dunia atau 50 besar dunia, dan adalah suatu lingkungan yang sangat-sangat mendukung untuk belajar dan juga untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Jadi ya itu saja dari aku, yang aku adalah alumni dari manajemen rekayasa yang di dalam MR aku menjalani program Pre-Master, lalu juga ada tes bahasa Inggris, TOEFL atau IBT, dan aku mendapatkan beasiswa dari Amsterdam Scholarship, dan ya di sini aku sekarang. Sampai jumpa. Halo, saya Doni Napitupulu, saya alumni manajemen rekayasa Institut Teknologi Del, lulusan tahun 2021. Pada tahun 2020 yang lalu, saya mengikuti program pertukaran pelajar atau student exchange Amsterdam University of Applied Sciences yang ada di Belanda. Saya mengambil beberapa mata kuliah yang ada di sana yang disetarakan atau diekuivalensikan dengan mata kuliah yang ada di manajemen rekayasa ITDEL. Tentu ini pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena saya bisa merasakan lingkungan belajar dengan teman-teman dari berbagai negara. Saya bisa belajar perbedaan budaya, perbedaan etik yang ada di sana. Saya juga yakin bahwa adik-adik dari manajemen rekayasa
sebenarnya tidak kalah saing untuk mengikuti pendidikan yang ada di luar negeri. Di sini juga ada program Premaster untuk mempersiapkan adik-adik yang ingin melanjutkan kuliahnya di University of Amsterdam. Nah, program-program yang seperti saya sebutkan tadi merupakan beberapa dari wujud MOU atau kesepakatan antara manajemen rekayasa ITDEL dengan beberapa kampus yang ada di luar negeri. Sehingga harapannya di manajemen rekayasa ini kualitas prodinya semakin baik sehingga semakin banyak adik-adik yang berkesempatan untuk merasakan pengalaman student exchange atau pertukaran pelajar ke berbagai universitas yang ada di luar. Jadi bagi adik-adik yang tertarik, manajemen rekayasa Institut Teknologi Dell bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk adik-adik melanjutkan perkuliahan dan mempersiapkan masa depan adik yang lebih baik. Halo teman-teman, saya Sarah Nasari Panjaitan, alumni manajemen rekayasa lulusan tahun 2019. Saat ini saya bekerja di perusahaan Aruna di bawah naungan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sebagai Strategic Project Management. Halo adik-adik, perkenalkan saya Karen Tiara, mahasiswi manajemen rekayasa angkatan 2018. Selama berkuliah di manajemen rekayasa, tentunya banyak sekali pengalaman dan juga pencapaian yang saya dapatkan. Di antaranya, saya bersama tim Parhuta berhasil menjadi peringkat ke-7 untuk kompetisi rekayasa kualitas tingkat nasional untuk yang ke-8 Universitas Trisakti tahun 2022. Saya juga berhasil menjadi The Most Outstanding Student Bachelor Degree of ITDEL 2021, dan ini menghantarkan saya menjadi delegasi dan representatif dari ITDEL untuk program mahasiswa berprestasi Sumatera Utara tahun 2021. Saya juga berhasil mendapatkan SEA Scholarship untuk tahun 2021, di mana ini adalah beasiswa yang diberikan oleh SEA Group, dan saya juga menjadi representasi ITDEL dan juga Sumatera Utara untuk KM MIPA di tahun 2020 khususnya bidang matematika, dan On MIPA di tahun 2019 untuk bidang biologi. Tentunya hal tersebut saya dapatkan tidak luput dari bantuan orang-orang yang ada nih di manajemen rekayasa ITDEL, di mana saya bisa dengan begitu nyamannya konsultasi dengan dosen-dosen yang dimana sangat friendly dan benar-benar memberikan insight kepada saya, dan juga materi-materi pembelajaran yang sangat mendukung saya untuk mencapai prestasi tersebut. Tidak kalah pentingnya juga manajemen waktu dan juga proses yang ada di ITDEL membentuk saya menjadi seseorang yang disiplin dan dapat meraih hal tersebut. Untuk itu, buat adik-adik jangan lupa untuk bergabung dan menjadi bagian dari manajemen rekayasa Institut Teknologi Dell di tahun 2022. Di sini saya akan memberikan beberapa informasi mengenai prestasi mahasiswa manajemen rekayasa tahun 2015 sampai 2022. Pertama, pada bulan Mei 2015, mahasiswa manajemen rekayasa berhasil menjadi finalis dalam Olimpiade Sains Nasional Pertamina dalam bidang ilmu fisika dan kimia. Kemudian, pada 2016, pada program Hibah Bina Desa di tingkat nasional, mahasiswa manajemen rekayasa mendapatkan dana hibah sebesar Rp40 juta dan menjadi pemenang dan finalis dalam PKM di tingkat lokal dan tingkat nasional. Kemudian pada tahun 2017, mahasiswa manajemen rekayasa menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia dalam program Student Exchange beasiswa Fulbright di tingkat nasional pada Maret 2017, dan juga mendapatkan kesempatan lolos seleksi proposal dalam program Hibah Bina Desa di tingkat nasional. Pada 2018, mahasiswa manajemen rekayasa juga menjadi finalis dalam kontes robot Indonesia di tingkat regional, dan juga pada 2019 terdapat 5 prestasi yang dicapai oleh mahasiswa manajemen rekayasa, mulai dari menjadi Asia World Model United Nation pertama di Thailand di tingkat internasional, yaitu sebagai finalis, dan juga menjadi finalis dalam kompetisi Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Makassar tingkat nasional. Dan juga yang ketiga yaitu menjadi peringkat kedua dalam Nine Product Competition, atau yaitu di mana temanya yaitu Product Innovation in Technology Advanced Comprising Industry 4.0 diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara Medan di tingkat nasional. Kemudian menjadi peserta dalam workshop Tobas Young Entrepreneurs Bootcamp di Mesir di tingkat nasional. Kemudian menjadi peringkat ketiga dalam Filmapres di tingkat 2019 di tingkat sarjana
di wilayah LLDIKTI. Kemudian pada tahun 2021, mahasiswa manajemen rekayasa juga mendapatkan kesempatan untuk menang menjadi peringkat ketiga dalam lomba inovasi teknologi pertanian di tahun 2021 di tingkat nasional. Kemudian pada tahun ini, mahasiswa manajemen rekayasa mendapatkan kesempatan menjadi peringkat ketujuh dalam babak semifinal di program kompetisi rekayasa kualitas tingkat nasional atau KRKTN ke-8 tingkat nasional. Perkenalkan, nama saya Ishak Simanulang, Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Rekayasa periode 2021-2022. Adapun program kerja yang telah dilakukan Himamera seperti welcoming party kepada mahasiswa baru, Himamera Poster and Isi Competition atau HIPEC, catering Himamera, Engineer Saturday, volunteer online, webinar atau workshop, dan masih banyak lagi kegiatan yang telah dilakukan Himamera. Di samping itu, Himamera juga ikut bergabung di Ikatan Mahasiswa Teknik Industri.